Yang kedua, tentunya terima kasih atas nama pimpinan fakultas kepada Pankas ya. Ya, jadi Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Unhas yang diketuai langsung oleh WD3 kita ini, Pak Dr. Muhammad Hasrul, atas inisiasi untuk melakukan satu kegiatan di hari pertama puasa. Ini kita mengawali, insya Allah mudah-mudahan berkah di hari Jumat ini. Walaupun cukup singkat waktunya, tapi tidak ada masalah, karena kita boleh salat di rumah saja, ya, tidak bersalat Jumat di masjid. Ya. Baik, ini sebuah inisiasi kegiatan yang saya kira sangat bagus, karena banyaknya juga kegelisahan atau keresahan-keresahan masyarakat kita di luar sana di dalam merespon kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan isu yang diangkat kali ini adalah bagaimana pandemi COVID-19 dan hubungan dengan anti korupsi atau sikap-sikap anti korupsi kita, dan juga hal-hal lain yang terkait atau berhubungan dengan itu seperti tadi disampaikan oleh Adinda kita moderator ya. Terima kasih Adinda Birka Latif ya, PhD kandidat yang mudah-mudahan segera promosi doktor ya, promosi doktor online aja lah ya, insya Allah nanti. Amin. Amin. Atas inisiasi dan sudah menjadi host dan sudah mengarrange kegiatan ini sehingga bisa kita laksanakan. Tentunya juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada, walaupun Pak Laude Usama Sarip, Pak Dr. Sarip adalah dosen kita juga, tapi selama ini masih selalu saya menganggap beliau adalah salah seorang, ya kan, beliau adalah seorang pejabat negara sebelumnya yang sangat paham, dan tentu karena beliau adalah pelakunya, ya, bagaimana kebijakan-kebijakan penanganan, pencegahan maupun penindakan korupsi selama ini ya, dalam rangka untuk mendukung bagaimana Indonesia akan semakin maju dan semakin bersih di dalam kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Juga terima kasih kepada DEMA, seorang aktivis perempuan anti korupsi ya. Saya perempuan anti korupsi, saya juga perempuan anti korupsi. Saya laki-laki anti korupsi. Iya, semua di sini adalah anti korupsi, kita semua. Terima kasih sudah nanti tentu banyak perspektif yang dari teman-teman peserta yang hadir pada saat ini yang banyak sekali. Ada juga kakak kita, senior kita, guru kita ya, Pak Dr. Aidin Amin Daud. Selamat bergabung, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bersua di udara, dan kali ini saya kira dengan ada juga banyak hikmah yang bisa diambil dari kondisi yang ada saat ini. Ya, saya kira itu sebagai pengantar dan sebagai penanggung jawab kegiatan ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman, adik-adik ya, kolega yang bergabung pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Sayang sekali nih layarnya nggak kelihatan semua orang ya, gimana ya ini? Digeser-geser mungkin minggu depan ada, kalau iya bisa Ya, ya. Dia terbagi dua ya, Bro, karena banyak yang masuk dua layar itu. Oh ya, oke, baik. Ya, jadi itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, saya tidak terlalu singkat, terlalu panjang karena moderator sudah membatasi kita untuk 10-15 menit, dan saya hanya memberikan sebagai pengantar. Nanti lebih dalam kajian itu di teman-teman dari Bapak Laude Sarip dan Adinda Emak gitu ya, yang bisa kita mendengarkan secara langsung seperti apa sih di lapangan ya. Baik, yang pertama yang saya ingin katakan bahwa karena tema adalah pandemi dan anti korupsi, ya tentu kan orang bertanya apa hubungannya nih pandemi dengan anti korupsi. Saya juga ketika disampaikan oleh ketua Pankas kita, ini mau dibahas apa nih pandemi dengan anti korupsi. Nah, kemudian saya membaca buku dan beberapa kajian-kajian terkait dengan itu. Dan saya kemarin tadi malam saya membaca satu wawancara dari siapa ini terhadap Brad Evans ya, seorang political philosopher. Dia seorang filsuf yang melihat dan mengkaji bagaimana dampak pandemi
terhadap kondisi sosial masyarakat kita, gitu. Termasuk bagaimana mengubah struktur-struktur masyarakatnya, dan cara berpikir masyarakat kita, dan cara bertindak masyarakat kita, dan termasuk juga pemerintah di dalam masa COVID ini atau pandemi seperti ini. Jadi menurut beliau, pandemi ini atau COVID-19 ini bukan hanya sekedar dilihat sebagai satu penyakit ya, sebagai virus, tetapi justru itu harus kita lihat secara menyeluruh, secara secara mendasar, bahwa ternyata COVID-19 ini ya itu mampu mengubah begitu cepat ya sikap-sikap kita atau struktur masyarakat kita, struktur kehidupan kita, dan bahkan juga cara pandang kita terhadap sesuatu, dan juga berbagai hal, termasuk pemerintah di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dan di situ juga bisa ditelisik lebih mendalam lagi seperti apa sih, bagaimana sikap pemerintah kita dalam merespon ini. Dan dengan COVID-19 ini atau pandemi seperti ini justru juga mampu mengungkap kondisi atau permasalahan tertentu dalam suatu negara atau permasalahan khusus. Menurut beliau, kalau selama ini tidak terlalu tampak atau terlalu nampak di lapangan, ya, justru dengan kondisi seperti ini kemudian muncul, misalnya masalah kesehatan. Ya, bisa dilihat bahwa suatu negara akan kelihatan suatu negara bagaimana pertahanan atau kebijakan kesehatan selama ini. Gitu. Ya, misalnya bagaimana begitu lemah pertahanan kesehatan kita. Atau masalah-masalah lain seperti ketahanan pangan, ya, kondisi struktur sosial masyarakat kita. Itu terungkap semua dengan kondisi seperti ini. Ya, kita bisa melihat bagaimana pemerintah merespon. Ya, beliau mengatakan seharusnya memang kalau tidak berpikir birokratis, ya, kalau suatu pemerintahan tidak berpikir birokratis, maka ketika ada isu sesuatu ini suatu negara, maka suatu negara akan begitu cepat melakukan respons terhadap melakukan jejaring pengaman terhadap kondisi yang dialami. Itu secara umum. Dan tentu kalau kita hubungkan dengan korupsi atau anti korupsi, karena tentu dengan adanya masalah seperti ini, COVID-19 ini, maka pemerintah melakukan suatu kebijakan-kebijakan darurat, terbukti dengan beberapa ada Perpu ya untuk penggunaan keuangan negara. Nah, di situ dalam kondisi darurat seperti ini tentu ada kita harus mencermati seperti apa implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil untuk melakukan antisipasi dan antisipasi atau implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, kalau kita bicara keuangan negara, ya tentu ada rambu-rambu yang kalau dalam keadaan normal kan rambu-rambunya. Ya, sekarang dalam kondisi darurat, apakah rambu-rambu yang seperti itu juga tetap bisa diterapkan? Nah, karena itu di dalam konteks yang disampaikan tadi, maka kita bisa menarik benang merah antara bagaimana kondisi COVID-19 ini yang kemudian mengubah atau memaksa ya satu negara, sistem pemerintahan di dalam merespon kondisi yang seperti ini. Nah, untuk masuk kepada nanti bagaimana kita sebagai masyarakat ya yang di luar ini ya kita bisa melihat kalau dalam undang-undang anti korupsi kita ada peran serta. Kadang-kadang headset itu berpengaruh. Kadang-kadang headset berpengaruh. Ada peran serta masyarakat kita di dalam ikut mengawasi ya, kita semua inilah yang ikut mengawasi semua itu. Nah, tetapi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kondisi seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Brad Evans tadi, bahwa memang betul-betul ada
bisa kita mencermati, bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan diambil pemerintah. Saat ini misalnya kebijakan keuangan, ya akan ada Perpu, terus kemudian bagaimana kita masyarakat mengawal atau ikut mengawasi penggunaan dari anggaran tersebut. Dan bahkan kalau kita baca berita beberapa waktu lalu atau kita mendengar langsung dari Ketua KPK, beliau memberi warning yang sangat keras, ini jangan sampai dikorupsi ya, dana-dana bencana seperti ini, kalau korupsi ancamannya adalah hukuman mati. Ya, itu kan ketika pimpinan KPK sudah ngomong keras seperti itu, kita sudah memberikan pesan bahwa betapa dalam kondisi darurat seperti ini, bagaimana harus menggunakan keuangan negara yang besar tadi, ya kalau tidak salah sekitar 27 triliun ya, anggaran besar seperti ini itu betul-betul dapat digunakan untuk kepentingan yang sangat utama. Ya. Misalnya bagaimana masyarakat kita saat ini dengan kebijakan harus kita di rumah, ya kalau yang pegawai negeri kayak kita ini masih ada yang bisa kita harapkan per bulan. Tapi kalau yang mengharapkan betul-betul dari buruh harian dan memang bekerjanya memperoleh seperti itu kan kemudian akan sangat merasakan dampak ini. Dan itu tentu harus ada data statistik. Berapa orang yang seperti itu di Indonesia ini. Nah itu yang betul-betul harus dikawal agar uang negara yang tadi sudah digelontorkan dengan menggunakan instrumen Perpu, ya, agar betul-betul implementatif. Gitu. Nah, karena itu berhubungan dengan anti korupsi, ya tentu kita harus mendekatkan prinsip-prinsip anti korupsi itu di dalam khususnya kepada pemerintah, kepada negara di dalam sebagai pelaksana ya, untuk menggunakan keuangan negara dalam mengatasi kondisi seperti ini. Ya prinsip-prinsip anti korupsi kira kita sama sudah memahami semua, ya tentu kita diharapkan untuk bisa jujur, ya bukan kita, ya, tapi ya khususnya kepada seluruh pengambil kebijakan itu, ya dan melaksanakannya. Ya, jadi transparan, ya akuntabel, terbuka gitu dan bisa diketahui secara luas, ya. Termasuk masyarakat kita yang melakukan penggalangan dana misalnya gitu ya, ya. Tujuannya untuk betul-betul harus terbuka seperti itu. Hal-hal kecil misalnya kita juga di Fakultas Hukum melakukan penggalangan dana untuk membantu masyarakat, ya itu kita umumkan, harus diumumkan berapa yang masuk, berapa yang digunakan, seperti apa penggunaannya itu harus terbuka semuanya. Itu hal yang sangat kecil, apalagi kalau dana yang sudah sangat besar. Banyak sorotan, banyak masukan, banyak kritik ya terhadap hal-hal seperti itu. Ya, saya kira itu aja barangkali moderator sebagai pengantar untuk memantik diskusi nanti kita selanjutnya. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan, Profesor Farida Patitinggi SHM Home atas materi yang diberikan. Kami sebelum berpindah ke pemateri selanjutnya, apa boleh kami meminta Ibu Dekan nanti untuk memberikan pantun? Sebelum pada saat kita akan menutup sesi seminar online kita pada hari ini. Boleh Ibu? Ya, nanti dibikinkan dulu. Ya, terima kasih banyak Ibu Dekan. Tabe. Selanjutnya, tadi saya sudah minta izin kepada Pak Laude M. Sarif. Pak, apa boleh Pak? Masih semangat Kartini, boleh ladies first, kata Pak Sarif, boleh. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Ibu Emma Hussein. Biasanya kami sering panggil ini Kandacu, yang akan menyampaikan materi dengan judul Perempuan Anti Korupsi di Masa Pandemi. Mohon Kak Emma, kami persilahkan. Ya dikerjain kali lagi nih nah Pak Sarif, saya suruh pertama. Padahal saya sebetulnya minta dia pertama supaya terlalu banyak lagi memberi komen karena dia juga adalah profesor SPAK. Jadi kalau misalnya tadi dia yang bicara, saya sisa sedikit-sedikit saja saya ini. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya slide-nya, tapi saya tidak tahu, saya tidak bisa bagaimana caranya itu slide bisa tampil. Tidak, sementara di ini oleh De Alif Kanda. Oke, De Alif, makasih banyak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati dan saya banggakan, Kak Heidi. Sebenarnya gampang, itu di bawah itu ada share screen. Oke, sudah muncul. Pokoknya saya bukan nih saya, muncul nih. Tuh. Ya, jadi Assalamualaikum. Yang saya banggakan dan saya hormati Prof. Farida, meskipun dia adalah dekan Fakultas Hukum, tapi saya mengenal beliau sebagai seorang aktivis perempuan senior. Ya, dulu saya banyak belajar pada beliau. Kemudian Dinda Lulu, ya terima kasih saya sudah diajak meskipun komunikasinya melalui Adebirka. Saya terima kasih dan saya kemudian juga menyapa semua rekan-rekan, teman-teman yang hadir pada diskusi kita pada siang hari ini. Ya, saya menyapa ada Dr. Maman dari Palopo, ada rekan-rekan SPAK, dan semua teman-teman, salam kenal. Saya Emma, saya dari Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi. Oke, saya diminta untuk bicara tentang bagaimana perempuan, pandemik, dan korupsi. Satu hal yang saya mau mengikapi tadi Ibu Prof. Farida mengatakan apa hubungannya pandemik dan anti korupsi. Saya mau menambah. Ya, lanjut slide. Ya, saya mau menambah apa sih hubungannya anti korupsi perempuan dan laki-laki. Misalnya seperti itu. Apakah pandemik ini sama dampaknya antara perempuan dan laki-laki? Itu mungkin yang akan saya lebih banyak jelaskan sebentar. Kemudian berikutnya kalau kita melihat cuplikan koran, gunungan koran, berita-berita di koran, kita melihat bahwa begitu banyak sekarang berita yang memberi informasi kita tentang penggunaan dana bantuan yang dikorup. Kemudian ada di pejabat negara, kemudian banyak berita-berita yang di koran. Terakhir tadi saya sempat baca di bansos COVID-19 disunat di Depok dan pelakunya adalah ketua RT. Itu sangat disayangkan. Berbicara tentang ini, saya mau memberi informasi sedikit tentang bagaimana kalau antara korupsi, antara COVID, kalau kita melihat semuanya itu COVID, anti korupsi perempuan dan laki-laki semua punya peluang untuk melakukan, semua punya peluang untuk mencegah, baik mencegah korupsi, bisa mencegah, bisa berpeluang melakukan, begitupun juga dengan COVID bisa berpeluang untuk mencegah, bisa juga berpeluang untuk terpapar atau memaparkan kepada orang lain. Nah itu satu menarik yang materi yang dipaparkan oleh teman-teman dari TII pada diskusi kita beberapa hari yang lalu tentang korupsi anggaran. Tadi sepintas Bu Prof sudah menjelaskan tentang bagaimana. Nah ini mungkin nanti Pak Laude Sarip yang akan menjelaskan lebih banyak. Oke, next. Ya, oke. Nah ada pertanyaan nih, gimana peran perempuan pada era pandemik ini? Nah, peran perempuan bisa saja dia melakukan pencegahan korupsi, dia juga bisa melakukan mencegah penyebaran COVID-19, dia juga bisa melakukan pencegahan korupsi dalam pencegahan COVID. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam posisi pandemik ini. Oke, next. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa perempuan? Ini selalu pertanyaannya, kenapa sih selalu perempuan? Nah, sama-sama, Cina. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi pokok perhatian dari gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi. Kita menganggap bahwa perempuan punya ruang yang lebih besar untuk melakukan pencegahan, baik itu adalah pencegahan korupsi maupun pencegahan COVID-19. Pertama, misalnya masih banyak hampir seluruh orang menganggap bahwa figur sentral di dalam rumah untuk menjaga kesehatan, untuk memberikan gizi pada anak, untuk memperbaiki pendidikan dalam keluarga adalah ibu, adalah perempuan. Nah, itu misalnya. Yang kedua adalah
rasa moral yang dimiliki yang kuat yang dimiliki oleh perempuan untuk memperbaiki pendidikan. Misalnya salah satu adalah ibu-ibu sekarang hampir menjadi guru dadakan dari anak yang belajar dari rumah menjadi guru, kemudian membantu anak-anaknya bagaimana keterpenuhan gizi anak itu juga. Nah, ini juga menjadi penting kenapa perempuan hadir dalam posisi-posisi seperti ini. Kemudian perempuan memiliki keberanian bertindak untuk melawan kebiasaan sosial yang tidak seharusnya mereka lakukan. Salah satu contoh misalnya adalah keberanian perempuan melawan ini, relawan-relawan perempuan kita di Agenspak itu mencoba untuk membuat alat pelindung diri atau alat bantu melalui masker yang kemudian diserahkan secara gratis kepada orang-orang yang ada di rumah sakit, di tempat-tempat umum itu untuk menghindari mereka, untuk mencegah mereka untuk terpapar. Kemudian memiliki kesempatan sosial yang sangat banyak, ibu sebagai PKK, ibu sebagai majelis taklim, ibu banyak, ibu-ibu arisan, ya banyak ya, ibu-ibu yang bisa mempunyai banyak kesempatan. Kemudian memiliki keinginan yang kuat untuk melindungi keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Ini yang bagaimana seorang ibu melindungi suaminya untuk tidak, misalnya Pak RT atau Pak Camat, Pak Lurah, Pak Desa yang menerima bantuan. Nah, ibu-ibunya ini memberi warning pada suaminya, ya jangki, itu bantuan harus sampai pada yang tepat sasaran. Jangan kita potong-potong, karena kalau kita lakukan itu akan merugikan kita dan menghancurkan keluarga kita. Kira-kira seperti itu mengapa perempuan. Next. Nah, dalam bencana COVID ini, apa sih sebetulnya yang terjadi? Kita dalam beberapa diskusi, tadi juga Ibu Prof sudah menjelaskan bahwa dalam bencana ini hal yang skema yang saya sampaikan paparkan ini adalah pertama itu PHK di sektor informal itu sangat tinggi. Teman-teman di LBH Makassar mencoba untuk membuka ruang pengaduan berkaitan dengan para buruh-buruh yang pekerja yang kena dampak PHK atau dirumahkan, dan kemudian mereka tidak mendapatkan sesuai dengan aturan yang ada di negara kita. Kemudian jumlah masyarakat miskin bertambah. Jadi dari data yang ada itu akan bertambah karena pertambahan pengangguran juga tinggi. Orang-orang yang dirumahkan yang tidak bekerja ya otomatis itu masuk pada level atau pada garis penambahan masyarakat miskin. Ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang COVID-19 ini juga masih sangat rendah, dan perempuan di sini salah satunya. Misalnya kayak gini, tidak apa-apa jadi saya ke pasar pagi-pagi sekali karena tidak ada mie yang bisa dimakan. Dia tidak paham bahwa bertemu banyak orang, peluang untuk terpapar virus, peluang untuk menjadi orang yang dalam pengawasan itu ada. Tapi ini perempuan yang dipikirkan ini adalah bagaimana anaknya, bagaimana suaminya bisa makan, itu yang salah satu. Kemudian dalam bencana COVID ini juga ternyata terjadi ketidakadilan gender. Ada beban ganda yang dialami oleh perempuan-perempuan yang tadi dari publik ke domestik, kemudian di domestik tidak ada pembagian peran yang adil, yang bagus antara orang yang di dalam rumah, boleh saja suami, boleh saja anak, boleh saja orang tua itu muncul. Nah, di samping itu terjadi ketidakadilan gender juga, ini ada proses kekerasan di situ. Dari data yang diterima oleh teman-teman LBH APIK di bulan Maret, itu angka pelaporan meskipun lewat online cukup tinggi perempuan yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Yang psikis itu adalah misalnya suami sudah tidak punya lagi penghasilan karena dirumahkan, sembara bina bilang, misalnya, kau dikasih uang, kenapa tidak cukup-cukup uangnya? Nah, kira-kira yang kedua adalah kekerasan yang secara psikis, fisik. Fisik itu bisa jadi pemukulan, bisa jadi kekerasan lainnya. Berikutnya itu adalah, di samping itu adalah perempuan mengalami depresi yang cukup tinggi. Karena akibat itu, bahkan sekarang beberapa teman-teman layanan membuka konseling
layanan yang melibatkan teman-teman psikolog untuk membantu perempuan-perempuan yang di rumah yang mengalami tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Nah, itu kita coba. Berikutnya adalah belum ada skema penanganan COVID yang respon terhadap perempuan, anak, disabilitas, dan lansia. Baru-baru ini kita mencoba untuk bertemu dan diskusi dengan Kepala Bapeda Provinsi. Saya sempat menanyakan, tolong skema penanganan COVID yang dilakukan oleh gugus tugas kita dikasih, supaya kita bisa lihat di mana ini bisa peran-peran kita bisa link ke sana dan bisa membantu. Ternyata memang skemanya masih skema umum, belum skema yang memperhatikan kepentingan orang-orang yang dalam isu perempuan-perempuan yang rentan untuk terpapar atau rentan mengalami ketidakadilan, seperti yang ada di dalam gambaran pemaparan saya. Berikutnya adalah sebaran COVID ini meskipun datanya yang saya sampaikan ini adalah beberapa minggu lalu, sebaran COVID itu Sulsel di urutan keempat. Tapi saya kemarin baca berita kita sudah berada pada urutan turun satu urutan ke urutan kelima. Nah, ini bisa menjadi sesuatu kalau data ini bisa kita melakukan bagaimana menurunkan atau bagaimana melandaikan penyebaran COVID ini, maka kemungkinan besar upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah itu bisa bagus. Berikutnya adalah baru-baru ini saat COVID mulai membesar khususnya di Makassar, Sulsel, teman-teman dari koalisi masyarakat sipil bekerjasama dengan beberapa teman mencoba men-tracking bagaimana berapa kebutuhan anggaran ini dilakukan oleh teman Yasmib, berapa kebutuhan anggaran penduduk miskin yang ada di Sulawesi Selatan per kabupaten. Tapi kita melihat bahwa kita lihat itu adalah anggaran yang kita buat itu adalah anggaran yang dirumahkan 14 hari, mengalami isolasi mandiri selama 14 hari dan 28 hari. Nah, Sulsel itu membutuhkan sekitar 322,476 sekian anggaran kalau dia diisolasi 14 hari. Kalau dia diisolasi selama 28 hari, maka dia 644 sekian anggaran yang dibutuhkan. Pertanyaannya kemudian adalah angka yang kita kasih ini dia angka minimal kebutuhan dasar per kakak per ini sekitar 25.000 itu. Nah, ini yang kita coba dan kita coba untuk menawarkan kepada pemerintah menggunakan ini data BPS yang kemudian kita olah dengan menggunakan rumus-rumus yang bisa menjadi bahan data dasar bagi pemerintah untuk bagaimana mereka memberi kontribusi terhadap perempuan atau orang miskin. Nah, potensi korupsi di sini. Potensi korupsi di masa ini, pertama, memang kita ada masalah di persoalan data yang belum selesai. Sejak COVID ini, kita mencoba untuk berkomunikasi dengan pemerintah, sampai pemerintah di tingkat desa, ternyata ini memang persoalan data menjadi hal yang di satu sisi ada OPD, organisasi perangkat daerah juga menggunakan data, di sisi lain juga ini menggunakan data, dan bantuan yang masuk semuanya karena datanya tidak bagus. Kadang-kadang bantuan itu tidak tepat sasaran. Ada yang sudah dapat, ada yang seharusnya dapat, tidak dapat, ada yang seharusnya tidak dapat, tapi dapat, ada yang double. Nah, ini juga menjadi. Kemudian, karena data tidak kuat, sehingga bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Ada juga kasus jumlah bantuan tidak sesuai yang diterima. Misalnya dikasih beras sekian, dipotong sama orang yang memberi, calonnya. Nah, ini juga ditemukan oleh teman-teman agen SPAK, khususnya teman-teman yang berada di basis desa, kelurahan itu juga. Kemudian ada juga yang calo-calo yang melakukan pungli, misalnya dia daftar, kemudian dia sudah bilang kalau misalnya nanti saya uruskan Ki, kalau nanti itu kita bayar segini. Nah, itu juga ditemukan dan kondisi seperti ini itu juga. Kemudian pembiayaan yang double karena data tidak akurat itu juga. Nah, korupsi dana bantuan
di catatan ICW 78 kasus korupsi bencana alam itu dikorup. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka peluang bencana COVID-19 ini juga berpeluang terjadinya korupsi. Bisa mulai dari level bawah, level desa, level kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, di level nasional. Ini bisa potensi besar sekali di sini. Oke, next. Ya, nah kenapa sebetulnya ini tadi ada pertanyaan apa hubungannya COVID, korupsi perempuan dan laki-laki? Kenapa perempuan bicara pencegahan korupsi? Pertama ini perempuan yang mengalami dampak langsung dan tidak langsung dari korupsi. Pertama karena angka kemiskinan, kalau ada satu rumah tangga yang mengalami kemiskinan, maka di dalam rumah itu yang paling mengalami kemiskinan itu adalah perempuannya. Karena perempuan ini yang akan menjadi pengatur anggaran rumah tangga. Kalau sudah anggarannya sudah minim, dia harus memaksimalkan, maka kemudian orang miskin dalam rumah tangga itu, yang miskin lagi adalah perempuan yang pengelola anggaran dalam rumah tangga. Kemudian kesehatan yang memburuk, ini juga menjadi penting untuk kenapa perempuan. Beberapa teman-teman yang ada di desa yang melakukan pendampingan terhadap perempuan-perempuan yang di desa itu, teman-teman yang yang hamil saat sekarang, kemudian kondisinya menurun, dan ini itu juga terpapar kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi seorang perempuan. Pendidikan anak-anak tidak maksimal, kepedulian sosial makin menipis, berpikir untuk diri sendiri, ini juga terjadi Pak. Terjadi juga teman-teman, misalnya segini, laporan dari teman-teman agen SPAK di daerah, banyak orang karena dia keluarganya Pak Camat, Pak Desa, dia dapat banyak, terus orang yang di sampingnya dia tidak peduli, karena ini persoalan saya harus menyimpan banyak bantuan ini, karena kita tidak tahu COVID ini kapan berakhir. Kalau habis beras, habis apa, tidak ada. Kita akan kelaparan. Nah, dia tidak memikirkan orang yang di sampingnya. Hal ini akan memperparah, dan ini bisa menjadi ada konflik sosial di sini. Karena yang mempunyai kekuatan besar akan mendapatkan yang lebih besar, orang yang kekuatannya tidak ada, bahkan sangat rendah di tingkat level kelingkungan, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian peminggiran kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus perempuan. Ini juga perempuan ini tidak hanya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga, tapi ada kebutuhan-kebutuhan khusus juga yang harusnya dipertimbangkan pada saat COVID ini menyebar dan perempuan menjadi salah satu penduduk yang terpapar dengan isu ini. Kemudian pemberian bantuan atas nama kepala keluarga. Nah, ini kemarin di dalam peraturan Menteri Desa yang baru ini, itu ternyata yang dikenal untuk kepala keluarga itu adalah mayoritas laki. Jadi yang dianggap kepala keluarga itu laki-laki. Nah, bagaimana dengan perempuan yang kepala keluarga yang tidak terdata, yang kemudian tidak terdata, akhirnya kemudian dia tidak bisa mendapatkan bantuan. Ada solusi di dalam aturan itu bahwa dia bisa menggunakan bantuan yang disiapkan oleh Kementerian Desa, itu bantuan langsung BLT ya, bantuan langsung tunai, tetapi proses mendapatkannya juga itu melalui proses non tunai, jadi harus melalui proses transfer, proses ini. Nah, kalau dia di desa, bagaimana? Apakah di desa juga layanan untuk mengakses itu lebih tersedia? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Bantuan itu 600.000 per bulan, jadi kalau dia 3 bulan mulai April. Ini seharusnya ada cara yang lebih sophisticated yang harus bisa kita kerjakan bersama. Yang berikut, untuk membuat lagi hal ini menjadi lebih berbahaya adalah soal kata-kata dalam Perpu itu sendiri yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pasal 27 mengatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara
termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Jadi, ini sudah diselamatkan mereka, tidak akan lagi mereka hati-hati karena dianggap bahwa kalaupun itu terjadi penyimpangan atau kesalahan, itu bukan kerugian negara. Kalau dia bukan kerugian negara, ya agak susah lagi dijerat oleh polisi, jaksa atau KPK dengan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Lebih aneh lagi menurut saya itu di pasal 2. Nah, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan ini lagi, pejabat lainnya. Siapa ini pejabat lainnya? Mungkin menteri, mungkin bupati, mungkin camat, mungkin lurah, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik. Terus apa itu itikat baik yang dia kerjakan? Yang sekarang kan kalau hukum itu kita melihat itikat jahatnya biasanya kan, mens reanya, guilty mind. Ada enggak mens reanya seperti itu. Tapi mengukur tingkat niat baik, itikat baik itu ada good faith kan, ada juga di dalam kita belajar. Good faith itu boleh saja, tetapi terus terang ini membuat menjadi orang akan merasa, saya sudah diamankan oleh Perpu. Oleh karena itu ada yang menggugat ini di Mahkamah Konstitusi. Pasal 3, ayat 3 dikatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan diambil berdasarkan peraturan pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi sempurna sudah. Perdata bukan, pidana bukan, dan tun bukan. Jadi kalau tiba-tiba misalnya gubernur dia mengeluarkan peraturan gubernur dalam rangka COVID untuk membagi-bagikan bantuan kepada orang-orang yang hanya dekat untuk keluarganya saja. Misalnya nih, misalnya. Apakah itu bisa kita gugat ke TUN? Misalnya, katanya teman-teman sih bisa saja asal kita bisa buktikan bahwa dia punya niat jahat. Tapi kalau dia bilang, ini niat baik untuk membantu orang yang sedang kelaparan, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya, Perpu ini harus kita teliti. Khusus untuk Sulawesi Selatan. Kemarin ada ribut berseliweran di angkatan saya dengan Prof. Budekan. Itu soal surat gubernur yang memberikan tugas kepada ketua DPRD untuk melakukan kunjungan pemantauan. Terus diributin kan. Sekarang gubernur mengeluarkan semacam surat perintah penugasan kepada ketua DPR. Dari mana itu aturannya? Terus diributin lagi. Oh, itu karena gubernur adalah ketua pengendali COVID-19 kan. Jadi dalam kapasitasnya sebagai
COVID. Tetapi apakah karena dia, tapi seharusnya kita lihat juga itu suratnya. Surat dari, karena surat gubernur itu menjawab surat dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya tidak punya apa yang ada di dalam surat Ketua DPRD. Yang berikut lagi di situ tertulis tidak ada batas waktu. Apakah hanya selama COVID atau selamanya. Itu beberapa hal yang saya pikir kita di Fakultas Hukum perlu memberikan masukan khususnya untuk meningkatkan safeguard anti korupsi di dalam upaya-upaya untuk penyelamatan dana COVID-19 ini. Dan saya pikir yang paling cocok untuk melakukan itu adalah Pangkas. Nggak usah lagi kita tunggu, yang kerjakan adalah Pukat UGM, Pusako, Andalas. Tidak, kita saja yang kerjakan. Nggak usah terlalu banyak-banyak juga. Ini karena cuma kan, tapi kalau sudah lama, nanti takutnya nggak itu lagi, tidak panas lagi. Kalau pisang goreng sudah dingin, sudah tidak enak. Seperti itu. Jadi saya pikir demikian apa yang saya bisa sampaikan, bahwa memang kita harus perlu hati-hati. Karena perpunya sendiri memberikan kelonggaran dan keleluasaan kepada pemerintah. Dapat dimaklumi, tetapi pada saat yang sama kita harus hati-hati. Demikian, mohon maaf kalau ada kurang. Selamat berpuasa. Yang tidak puasa boleh ngopi. Tapi sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan siap untuk mendengarkan komentar-komentar dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Laude M. Sarif atas materi yang telah diberikan. Akan menjadi catatan khusus untuk kami di Pankas mengenai pembuatan daripada safeguard untuk anti korupsi. Insya Allah ada Pak Ketua Pankas bersama kita, akan bisa kita eksekusi dalam waktu secepatnya. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya akan dibantu oleh De Alif untuk melihat dari para peserta yang sudah dari tadi tahan-tahan diri untuk mau bertanya, akan nanti menyampaikan siapa yang duluan memberikan stiker raise hand-nya sebagai penanya. Silahkan. Mumpung ada para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Nanti ide juga Pankas berikutnya mungkin akan ada bagi-bagi door prize ya untuk penanya ya, Pak Ketua. Door prize buku ya. Atau bisa kita dengar Pak Aidir. Komentarnya Pak Aidir khususnya dengan perpu ini atau dengan Pak Dirman. Yes, bisa enggak Pak? Saya enggak usah Pak. Setuju. Saya sudah dengar dari Pak Laude saja saya. Ini permintaan khusus. Kita minta Pak Aidir bisa. Kak Aidir. Jadi kalau saya, Pak Dirman. Siapa juga rindu dengar sedikit suara saja. Kak Aidir. Jadi saya sependapat tadi dengan Pak Laude bahwa pemangkasan anggaran itu sebenarnya di zaman SBY sudah biasa dilakukan. Jadi anggaran yang tadi Pak Laude bilang 2,5 triliun itu, berapa 2.000 triliun ya, lebih. Pada zaman SBY itu kan pernah dipotong semuanya 15%. Nggak pusing mau dari mana, pokoknya dipotong. Saya kira pemerintah sekarang sudah potong Pak Laude. Iya. Sekarang sudah dipotong. Waktu dipotong di zaman SBY itu dalam keadaan negara tidak lockdown ya. Tidak di perjalanan dinas masih dibolehkan. Sekarang kan sama sekali tidak boleh. Jadi harusnya, kalau saya lihat sekarang ini sudah dipotong ya, sekarang sudah dipotong. Rata-rata mungkin hampir mendekati 5%, 10%. Kalau saya malah mestinya pemerintah ekstrim potong saja 30% juga enggak apa-apa. Karena pengalaman sebagai birokrat di pemerintah saya lihat, memang menghabiskan anggaran itu juga kerepotan tersendiri kan. Ya.
Pak Laude saya kira mengerti karena memeriksa kita semua ini pada banyak kesempatan. Jadi mereka ini memang mencari jalan bagaimana anggaran ini bisa habis. Gitu. Kadang-kadang kerepotan juga. Kalau Kementerian Hukum itu selalu gawat di bulan-bulan November itu sudah terasa bahwa masih ada 30%, 20%. Dan itu kecemasan kalau tidak dihabiskan. Meskipun kita tahu semua. Kedua, saya juga sependapat itu bahwa memang terlalu banyak ini. Misalnya sekarang ini terlalu banyak. Saya kan mantan pernah lah menikmati sama dengan Pak Dirman, Pak Laude ini kita nikmatilah gaji tungkir yang besar ya. Ya memang rasa tidak adil juga ya. Misalnya sekarang saya sependapat bahwa eselon 1, eselon 2 THR-nya tidak diberikan. Meskipun eselon 3 juga yang dibawa ternyata THR-nya itu ecek-ecek juga karena hanya gaji pokok kan. Ya. Kemudian saya sependapat juga bahwa Menteri BUMN sudah mengeluarkan instruksi komisaris dan para direksi tidak menerima THR. Malah kalau bisa momentum COVID ini, pandemi ini, ya kita evaluasi ini cara penggajian. Karena mestinya kan presiden yang paling tinggi, menteri. Sekarang kita tahu bahwa ternyata banyak direksi BUMN, komisaris. Saya kebetulan di komisaris ecek-ecek saja, lebih tinggi dari gaji saya sebagai seorang dirjen kan. Nah, itu yang saya mau bilang. Padahal kita sama sekali tidak berbuat apapun juga kadang-kadang. Saya kira terima kasih begitu. Budokan, maaf ini Budokan. Raci-racinya mau kita ya, penting dah. Terima kasih Budokan, Pak Dirman, Pak Laude. Kak, yang koma-komanya mau kayak diri, yang koma-koma mau dibagi. Nah, tidak, kita ini sudah mau berhenti juga kita ini kan, sudah selesai semua ini nanti. Tidak demikian, terima kasih banyak. Maaf ini. Terima kasih Pak Edir. Ya, Pak Dirman lagi. Pak Dir, ya. Pak Dirman. Pak Dirman itu diperintah dari Ibu Dekan itu. Iya, perintah. Ya. Oke, terima kasih Pak Prof. Budekan, Pak Laude Sarif, Pak Aidir, dan teman-teman sekalian. Terima kasih, saya agak terlambat bergabung dan terus terang tadinya saya tidak mengerti temanya, tapi setelah dengar paparan terakhir Pak Sarif tadi, ya memang ada kekhawatiran. Saya sekarang ini kan bekerja di daerah terpencil gitu ya, dan termasuk mengalami sekarang persoalan revisi anggaran. Mengalami revisi anggaran yang signifikan. Saya bekerja di BP Batam. Sebetulnya tugas BP Batam ini kan adalah menciptakan ekosistem investasi yang baik supaya di daerah perbatasan kita ini bisa investasi berjalan. Tapi karena kondisi kota Batam sendiri yang relatif terpapar COVID ini lebih awal, maka BP Batam yang sebetulnya tidak punya tugas spesifik untuk itu juga diminta untuk berkontribusi dan untuk level kota sekecil ini relatif signifikan. BP Batam itu diminta berkontribusi kira-kira 250 miliar untuk pembagian sembako di kota yang penduduknya 1,3 juta. Karena menurut perhitungan para ahli minimal katanya 3 bulan COVID ini akan membuat kita tidak bisa bergerak kemana-mana sehingga perlu ada bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, saya tertarik dengan Pak Laude Sarif tadi. Saya juga baru tahu kalau semua kebijakan, termasuk pengalokasian anggaran dalam rangka COVID, itu diberikan imunitas, baik secara pidana, perdata, maupun administrasi negara. Nah, ini kalau sampai imunitas hukum ini tersosialisasi ke daerah-daerah, saya kira bisa menimbulkan moral hazard juga. Ya, saya terus terang kemarin baru diskusi dengan beberapa deputi. Kami lagi berpikir bahkan
kami membuat fakta integritas bahwa semua 4 deputi di BP Batam ini wajib bertanggung jawab atas relokasi anggaran ini. Karena kami ya karena deputi-deputi di BP Batam ini mantan eselon 1 semua di kementerian, ada di Kementerian Keuangan, termasuk saya di Kementerian Kelautan, itu kita sangat hati-hati sekali. Saat ini semua orang mengatakan apa yang kita fokuskan merelokasi anggaran ini kan itikat baik. Tetapi kan nanti akan dipersoalkan setelah ini selesai, BP Batam ini ada nggak tupoksinya untuk berkontribusi. Tetapi karena Wali Kota Batam yang juga ex officio sebagai kepala BP Batam itu menyurati sebagai ketua gugus tugas daerah, menyurati BP Batam minta kontribusi, dan atas dasar itu maka kami berkonsultasi tentu ke Dewan Kawasan yang diketuai oleh Menko Ekonomi, dan ternyata Menko Ekonomi kita sudah memberi persetujuan bahwa silakan aja direfokusin anggaran itu. Jadi Pak Sarip dan Pak Aidit dan teman-teman Bu Dekan, saya kira ini kan masih proses-proses pertengahan dari pandemi ini, dan relokasi anggaran, distribusi anggaran itu masih akan terus berlangsung. Gagasan untuk membuat safeguard supaya ada institusi yang memitigasi terjadinya moral hazard korupsi di kegiatan ini, saya kira itu sangat penting. Dan itu juga membantu teman-teman para birokrat yang saya kira juga banyak di antara mereka khawatir di dalam setiap kebijakan yang mereka ambil. Banyak hal yang sebetulnya teknis juga bisa beresiko. Misalnya yang saya alami sekarang untuk bantuan sembako itu kan hitungannya adalah beras. Beras itu gula ada harga eceran tertinggi. Di Batam sekarang stok gula dan garam itu sudah sangat terbatas. Kalau gula tinggal 2 minggu lagi sudah habis stoknya. Beras tinggal 1 bulan lagi. Dan kalau kita mau mengadakan barang itu sekarang, itu semua sudah di atas harga eceran tertinggi. Nah, kalau kita beli di atas harga eceran tertinggi, ini kan akan beresiko dianggap markup dan sebagainya. Padahal memang kondisi pasar saat ini seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah ini perlu juga menurut saya ini itikat baik menurut saya. Kalau kita tunda tidak membeli beras, tidak membeli gula, maka memang ada krisis beras di Batam. Tapi kalau kita beli dengan kondisi sekarang, itu potensi bisa dianggap sebagai korupsi karena membeli harga lebih dari harga pasar yang wajar. Nah, saya kira itu sharing pengalaman dari saya. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan. Terima kasih Bu Dekan, Pak Laude, dan teman-teman sekalian, Pak Aidil. Baik, terima kasih kepada senior kita Bapak Dr. Sudirman Saad. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tadi sudah ada yang mengangkat tangan, Ibu Merji. Sekali lagi. Tadi ada satu perempuan juga. Saya persilakan saja dulu langsung untuk ke Bu Merji untuk pertanyaannya. Dan langsung disampaikan, ditujukan kepada siapa pertanyaannya ya Ibu? Siap Ibu. Terima kasih Ibu Berta. Yang saya hormati Ibu Dekan, Prof. Farida Patini, Pak Laude Syarif, dan Pak Lulu, dan para peserta lainnya, selamat siang. Saya ingin bertanya kepada Ibu Emma Hussein terkait dengan perempuan COVID-19 dalam pencegahan korupsi. Tadi dalam paparan Ibu saya melihat bahwa cara pencegahannya itu
ada beberapa item, salah satunya item itu adalah korupsi. Pertanyaan saya yaitu kepada Ibu Emma, bagaimana perempuan mencegah korupsi dalam situasi COVID yang sedang terjadi pada saat ini? Kemudian yang kedua, ada ketidakadilan gender di sini ya dalam COVID-19. Yang saya lihat di sini bahwa dalam tampilan slide Ibu bahwa Ibu mengatakan bahwa ada terjadi kekerasan psikis dan fisik. Nah, kekerasan psikis di sini yang saya maksudkan, yang tadi Ibu paparkan bahwa misalnya ada beberapa kepala keluarga misalnya yang di PHK, kemudian istrinya itu dia mendapatkan kekerasan psikis daripada suami. Nah, saya harus bilang kepada Ibu bahwa bukan hanya sebagai istri saja yang mengalami kekerasan psikis dalam situasi ini, tetapi suami juga mengalami kekerasan psikis. Di mana ketika kita tahu bahwa banyak sekali ibu-ibu juga yang banyak shopping, banyak pergi belanja dan sebagainya, tetapi ketika permintaan itu suami kadang-kadang menolak dengan dalil bahwa dengan alasan bahwa memang betul bahwa ada COVID dan pemerintah melarang kita untuk kemana-mana, kecuali dalam hal yang penting. Nah, kekerasan psikis ini sangat sulit tolak ukurnya. Kemudian Ibu mengatakan bahwa ada laporan dari perempuan kepada LBH aktif. Nah, di sini kekerasan yang terjadi antara kekerasan psikis ini sangat sulit tolak ukurnya. Yang saya ingin tanyakan itu, kita juga harus melihat faktor-faktor penyebabnya sehingga kenapa suami melakukan kekerasan psikis terhadap istri. Nah, mungkin saja kalau setiap harinya suaminya diomelin, bicara, dikasih gimana ya, kayak semacam dipertanyakan terus mengapa dan begitu, pasti otomatis para suami juga, setiap manusia itu batas kesabarannya itu ada. Kemudian kekerasan fisik apa yang dilakukan seperti dalam COVID ini terhadap istri terhadap suami. Saya mohon petunjuk juga dari Ibu Emma itu mengenai dua hal tentang kekerasan psikis dan fisik. Kita harus melihat juga faktor-faktor penyebabnya sehingga faktor pemicunya sehingga terjadi. Jangan disalahkan bahwa faktor suami aja, tapi kita harus melihat bahwa keadaan seperti ini nih bukan hanya dari pihak suami, tapi juga kembali kepada pihak istri. Kemudian yang kedua, bahwa dalam skema penanganan COVID itu Ibu Emma dan tim sudah melihat bahwa ada skemanya dari Bapeda. Nah, kemudian tetapi tidak para pelaku, apakah baik itu pemerintah ataupun pihak-pihak yang sudah diberikan kepercayaan untuk membagi atau menyalurkan bantuan itu ke masyarakat, ternyata seperti merasa tidak diawasi oleh masyarakat. Dalam aturan Permendesa tadi misalnya dikatakan ada peran serta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terkait penyaluran dana COVID-19 ini. Nah, di sini mungkin saya hanya sedikit berbagi informasi bahwa dalam proses penyaluran dana tersebut atau bantuan tersebut, pihak-pihak yang diberi kepercayaan itu, ya kalau untuk contoh konkretnya itu ada di Makassar misalnya, tadi disampaikan Kak Emma, provinsi membagi, Kota Makassar membagi, pihak-pihak lain juga ikut membagi bantuan, entah tujuannya apakah ini adalah ruang untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kelompok tersebut peduli atau memang betul-betul itu menjadi bagian dari tupoksi mereka. Tetapi saya melihat ini lebih kepada bahwa mereka tidak merasa diawasi, sehingga bagaimana kita sebagai teman-teman di sini banyak dari akademisi dan juga ada dari praktisi, bagaimana kita mengajak semua pihak merasa memiliki bagian atau menjadi bagian dari bantuan tersebut karena dana tersebut bersumber dari dana negara. Nah, kalau ini kemudian dibuat bising, jadi kalau istilahnya adalah ini dibuat bising, ini dibuat menjadi ramai bahwa ada hak kita yang diberikan kepada masyarakat, itu kan akan menjadi proses pengawasan atau
bisa dikatakan watchdog atau seperti apa, sehingga membuat pihak-pihak yang punya niat untuk melakukan korupsi atau berniat untuk atau berpotensi untuk berperilaku koruptif dalam proses pembagian tersebut itu juga merasa diawasi. Nah, untuk sekarang ini saya melihat bahwa di kita sendiri itu belum sampai pada memiliki sense of belonging dari bantuan-bantuan tersebut. Jadi kalau kita melihat orang membagi, oh iya misalnya dari bantuan dari PKK provinsi misalnya, itu kita menganggap bahwa dana tersebut ada dana PKK, padahal itu merupakan bagian dari dana negara yang dipergunakan. Mungkin sedikit meminta masukan dari Prof. Ida dan Pak Laude bahwa bagaimana sebenarnya peran masyarakat, apakah memang kita bisa, kalau sekarang kan ada lapor yang dibuat itu, yang kita bisa melaporkan di situ, tapi ternyata itu juga punya proses yang panjang untuk di proses laporan kita. Nah, masukan dari Prof. Ida dan Pak Laude sendiri, bagaimana sebenarnya masyarakat bisa punya bargaining untuk menyatakan bahwa jangki korupsi kita itu ada bagian saya di situ, maksudnya ada peran saya karena itu adalah dana negara. Jadi masyarakat kacamatannya adalah ini bukan dananya mereka, tetapi ini adalah dana kita karena diambil dari kas negara. Mungkin demikian Bu Birka, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ira Hussein. Jadi kangen dengan kopinya di sana. Kopi Spak itu paling khas di antara semuanya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Apa boleh ada satu Kartono yang bertanya pada sesi Q&A kita? Dari para pria, perwakilan para pria. Kayaknya ada yang jauh-jauh nih. Bang Jupri mana ya? Bang Jupri. Ya, Kak. Ya. Monggo, silakan. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kebetulan dari Gorontalo, asal Jeneponto. Jadi terima kasih banyak Kak. Jadi yang saya hormati para guru saya, kebetulan banyak guru saya di sini. Ada Ibu Dekan, Prof. Farida, ada Pak Laude, ada Kak Lulu, ada juga Kak Ira tadi, Kak Ima, dengan teman-teman yang lain. Jadi pertanyaan saya sederhana saja, Prof. Kebetulan ketika kita berbicara mengenai dana bencana dalam kondisi yang wabah saat ini, saya ingat sekali bahwa tahun lalu kami pernah melakukan uji materi ke MK. Jadi pada saat itu kita menguji terkait penjelasan pasal, kalau tidak salah pasal 2 mengenai pidana mati. Yang jadi perdebatan pada saat itu adalah apakah kemudian contoh yang Pak Laude tadi sebutkan bahwa di Donggala, kemudian pernah juga di Aceh terjadi tindak pidana korupsi, dan kebetulan kami berpikir bahwa memang dalam kondisi ini harus ada suatu bentuk efek jerah ketika ada pejabat yang kemudian menyalahgunakan dalam kondisi terjadi wabah juga pada saat ini. Nah, pertanyaan kami adalah di penjelasan tersebut disebutkan bahwa harus ada bencana nasional, tetapi ada tambahan bencana alam nasional. Di lain sisi bahwa untuk COVID ini dia masuk kategori bencana nasional juga, tetapi non alam. Pertanyaan saya, Prof, apakah kemudian bisa kita tafsir bahwa baik bencana alam maupun bencana alam maupun bencana non alam ini bisa nggak disatu padukan, kemudian bisa dikenakan ya pidana yang paling berat itu adalah pidana mati. Itu saja mungkin pertanyaan saya, Prof. Terima kasih banyak. Baik. Selanjutnya kami serahkan kepada narasumber untuk mulai dari penanya pertama dari Saudari Merdi yang diarahkan kepada Kanda Emma Hussein. Sebagai Kanda.
Aku ya. Siap. Kalau sorry ya, kalau misalnya kedengarannya agak bising karena posisi rumah saya itu pas depan masjid. Dan dua masjid yang mengapit sekarang lagi proses menghayo-hayo untuk mengingatkan untuk sholat dulu. Ya, rekan dari masjid. Jadi yang saya akan sampaikan, yang saya akan ceritakan dan mungkin sampaikan kepada perempuan-perempuan yang lain, itu yang dilakukan oleh teman-teman agen Spark. Jadi teman-teman agen Spark itu kan berasal dari banyak komunitas. Ada yang kepala desa, ada orang BPD, ada istri desa, ada ibu RT. Jadi komunitas kita itu yang kita coba lakukan adalah pertama, memastikan atau bekerja sama dengan pihak desa. Jadi kita tidak melakukan semacam pengawasan. Karena nanti itu kita akan berbenturan dengan orang-orang di desa. Jadi kita masuk pada lingkaran mereka, kemudian kita membantu mereka bagaimana cara mengelola bantuan dan tidak menimbulkan korup. Artinya menyiapkan data sederhana, karena desa itu punya, RT RW itu punya data yang sederhana, dia tahu warganya yang mana yang kerjanya informal, yang mana yang terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Spark. Jadi modelnya pertama adalah masuk membantu perangkat-perangkat desa, membantu pihak-pihak desa untuk memastikan bahwa kembali lagi tadi kita buat skema sederhana. Jadi teman-teman Spark itu sebetulnya bekerja tidak hanya dalam pandemi COVID. Jadi kita itu sudah bekerja untuk melakukan pencegahan korupsi. Tanggal 22 Maret kemarin kita ulang tahun ke-6. Jadi kita sudah 6 tahun masuk di dalam lingkaran bagaimana melakukan pencegahan korupsi. Kebetulan sekali saat ini ada pandemi COVID sana. Yang kedua adalah juga kita membantu dalam tanda kutip adalah mengingatkan desa di dalam mengakuratkan data. Jadi tata kelola data itu diperbaiki. Tadi ada kekhawatirannya Pak Laude bahwa kita ini sebetulnya tidak bisa keluar. Spark, tadi itu ada beberapa ini kita nggak bisa langsung karena kita juga khawatir terpapar dengan virus itu. Tetapi teman-teman di tingkat jaringan, katakanlah misalnya di Sulbar itu ada kita satu agen Spark yang kepala desa, itu mencoba untuk menyusun skema sederhana gitu. Nah, dengan adanya bantuan baik bantuan langsung dari pemerintah maupun bantuan dari relawan dermawan yang ada di daerah di desa itu dikelola dulu oleh mereka, ada pendataan yang cukup dan prioritasnya itu adalah berdasarkan misalnya dia tidak punya pekerjaan tetap, punya anak 3, punya anak 2, itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh teman-teman agen Spark, itu yang kita sampaikan. Yang kemudian teman-teman juga mencoba menyusun desk pengaduan di tingkat bawah, di tingkat desa, di tingkat mereka juga tampil sebagai agen Spark, tapi tidak dalam posisi melakukan kontrol. Karena ini bahasa pengawasan ini sedikit rada-rada orang ini awas kok ada Spark diawasi itu tidak. Jadi kita membuat desknya, kemudian kita menganggap bahwa semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi cara perempuan untuk melakukan pencegahan itu dengan menggunakan komunitas-komunitas yang ada. Itu melalui gerakan kami. Jadi itu bisa direplikasi dan kita coba mereplikasinya dengan KPI. Kebetulan saya adalah Presidium Nasional KPI melalui Balai Desa. Jadi kita punya balai di tingkat desa, itu juga dia lakukan oleh mereka untuk melakukan itu. Kemudian pertanyaan tentang ketidakadilan gender, oke, saya setuju bahwa tidak hanya perempuan yang mengalami persoalan ketidakadilan, tidak hanya perempuan yang mengalami kekerasan. Tetapi dalam konteks kami yang sekarang, itu bisa saja sih pertanyaannya karena istrinya sudah, suaminya capek nih telinganya mendengar selalu pote-pote, sehingga apapun namanya, pote-pote bagaimanapun, tidak dengan cara kekerasan untuk menyelesaikan itu. Bisa saja juga fisiknya suami saya misalnya merasa psikisnya rusak gara-gara saya pote-pote tiap hari, gara-gara tidak mau membantu saya misalnya menemani anak saya bekerja. Tapi itu bisa dikomunikasikan, tapi di tingkat teman-teman di level-level jauh dari komunitas informasi yang bagus,
Itu tidak seperti itu. Data yang tadi saya sampaikan itu adalah data dari LBH API dari 78 kasus yang masuk itu 50 sekian persen itu adalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada saat COVID ini. Jadi pada saat COVID ini betul bahwa semuanya bisa punya peluang mengalami kekerasan fisik, psikis, tetapi peluang perempuan, karena gini, contoh kasus misalnya, dalam kondisi terbatas, laki-lakinya hanya memberikan uang, misalnya hanya bisa 250.000, selesai. Laki-lakinya tidak mau memikirkan apakah uang itu cukup atau tidak cukup. Nah, perempuannya ini yang harus mempersiapkan bagaimana mencukupinya, bagaimana. Nah, kadang-kala konflik dalam rumah tangga itu di situ terjadi. Saya setuju bahwa semuanya, cuman ruang perempuan yang mengalami kekerasan berganda itu peluangnya lebih banyak dibanding laki-laki. Itu yang. Nah, bagaimana dengan skema penanganan COVID? Di dalam Satgas COVID gugus tugas itu ada empat bidang pencegahan, penanganan, ada satu lagi bidang, dan setelah itu bidang pasca. Di 3-4 bidang ini sama sekali tidak menggunakan analisis kelompok-kelompok marginal tadi. Di Sulsel kita coba memasukkan ide ini ke dalam gugus tugas. Jadi gugus tugas kita minta bikin tim. Ada tim yang khusus untuk melakukan analisis terhadap kerentanan kelompok-kelompok terpinggirkan tadi. Memang kenapa kami berjejaringnya tadi dengan Bapeda, karena kebetulan sekretaris gugus tugas itu adalah kepala Bapeda. Tapi saya setuju, saya terima kasih sarannya. Kita juga tetap melibatkan teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu juga menjadi jejaringnya kita. Saya tidak tahu kalau di tingkat nasional seperti apa, tapi yang pasti di tingkat provinsi, Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan itu sudah melakukan upaya advokasi kepada pemerintah, termasuk kita melakukan tracking terhadap realokasi anggaran. Jadi kita sudah membuat trackingnya, kalau ini dipotong segini, dipotong segini, dipotong segini, ini loh besarannya yang akan bisa, dan ini bisa dipakai ke berapa masyarakat miskin yang ada di desa, yang ada di ini, itu sudah kita coba buat. Karena begini, pemerintah selalu bilang begini, datanya enggak ada, tolong bantu kami. Heran sekali kenapa dia meminta bantuan ke kita, tapi ya itulah, ya ada, tapi kita tetap melakukan upaya untuk membantu mereka. Terakhir sebetulnya ada yang paling membuat kita khawatir, dan ini menjadi diskusi saya tadi malam dengan teman-teman TI, teman-teman Fitra, dan teman-teman SPAK sendiri, yaitu tadi yang disampaikan Kalode tentang pasal 27. Karena begini, pengadaan khususnya di rumah sakit, kesehatan, itu pengadaan yang dilakukan surat edaran, surat, tapi itu banyak sekali yang keluar. Nah, kalau misalnya penerapan pasal 27 yang seperti dengan tadi kalau disampaikan, itu akan menjadi ancaman buat kita semua, habis semua, hilang semua, karena itu tadi ada kekuatan besar yang melindungi dia, padahal proses-proses pengadaan ini besar sekali, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap ini itu banyak, termasuk pemerintah Sulawesi Selatan banyak mengeluarkan itu. Yang ketiga adalah sektor penggunaan anggaran. Sekarang ini banyak pemerintah yang mengeluarkan surat edaran meminta pihak-pihak swasta membantu. Kalau tadi bilang tidak perlu mereka minta karena uang cukup, anggarannya sebetulnya cukup. Nah, sekarang banyak pemerintah, banyak kepala daerah, banyak bupati, gubernur meminta bantuan ke CSR, bantuan ke kelompok-kelompok masyarakat, perusahaan-perusahaan di luar. Nah, bagaimana bantuan ini yang non APBD ini? Karena itu masuk kategori misalnya sektor penggunaan anggaran yang non APBD, bagaimana? Nah, upaya yang dilakukan oleh teman-teman agen SPAK memang memaksimalkan fungsi jejaringnya, masuk pada ruang-ruang di mana memberi kontribusi terhadap proses-proses penanganan COVID, itu yang kita lakukan. Di level desa, di level RT RW, kita memaksimalkan keberadaan agen-agen SPAK di situ. Nah, itu yang mungkin rekan Maji, mungkin itu yang saya bisa sampaikan, mungkin ataukah nanti kalau Ode bisa tambah, karena dia itu adalah profesornya SPAK, tanggung jawab ya Kak, jawab itu. Nah, oke. Itu mungkin saja. Makasih. Baik,
Ibu Emma, tadi saya sependapat dengan apa yang Ibu dari penjelasan Ibu Emma bahwa dari 78 kasus itu 50% kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Tetapi di sini perlu mungkin saya menyarankan bahwa di dalam Undang-Undang PKDRT itu ruang lingkupnya hanya tidak terbatas kepada istri, tetapi ada suami. Jadi pengaduan yang kebanyakan itu adalah istri. Bagaimana caranya dari LBH Apik mungkin menginfokan atau memberikan pemberitahuan semacam itu mekanisme dari mereka sehingga ketahuan di situ memberitahukan bahwa bukan hanya juga para istri yang berhak untuk melaporkan kasus-kasus ini dalam rangka COVID, tetapi juga para suami. Karena di sini juga kasihan kalau semakin ditekan suaminya juga semakin hari semakin nih, mana lagi potek-poteknya, banyak lagi maunya, tuntutannya. Itu aja Ibu yang bisa saya menyarankan. Terima kasih Ibu. Sip, oke. Sarannya akan menjadi catatan buat kita ya. Oke, thank you. Terima kasih Ibu Merji atas supportnya kepada kaum bapak ini ya, yang juga terkena dampak langsung. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada narsum Bapak Laude M. Sarif atas pertanyaan dari Kanda Ira Husain dan Pak Jufri. Kepada Pak Laude M. Sarif, dipersilahkan. Saya jawab secara umum saja ya, sekaligus menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Sudirman tadi dengan Pak Aidir plus yang dikatakan oleh Ira dan Jupri. Salah satu yang paling susah itu sebenarnya adalah soal datanya. Sehingga kalau kita mau menerapkan tentang bagaimana ada jaring pengaman anti korupsi untuk dana COVID, yang paling susah itu adalah rujukan datanya. Sehingga kalau kita melakukan pengawasan, kalau datanya tidak ada, atau datanya berbeda-beda, itu menjadi rentan untuk disalahgunakan. Contoh, data orang miskin di Kementerian Sosial berbeda dengan data orang miskin di Kementerian Dalam Negeri. Juga berbeda dengan data yang ada di Kementerian Pertanian dan di Kemendes. Sehingga penyaluran bantuan itu banyak sekali ruang untuk disalahgunakan. Dan untuk memonitornya terus terang menjadi susah. Pertama, pemerintah sendiri sistem monitornya terbatas. Monitornya paling lewat online. Kalau ada orang di lapangan seperti agen SPAK, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, wah itu nggak bisa. Kebanyakan setiap pusat studi anti korupsi di universitas, ya kita juga terkendala dan kebanyakan kita semua nggak punya orang di lapangan untuk mengikuti itu. Yang berikutnya lagi adalah soal yang paling penting disebut Emma tadi itu. Banyak sekali Pemda maupun kementerian lembaga itu meminta kepada yang tadi seperti dialami oleh Pak Dirman. Wali kota meminta kepada Badan Otorita Batam untuk ikut serta. Tetapi kalau itu sudah terkumpul semuanya, apakah terkumpul di Pemda atau langsung di ini, sistem pertanggungjawabannya seperti apa? Ini kan menjadi jauh lebih sulit untuk mengamankan saja APBN, APBD sudah sangat sulit. Apalagi dengan uang yang besar dan akan dihabiskan dalam waktu yang tidak lama juga. Dan pada saat yang sama juga, orang semuanya terbatas.
untuk melakukan pengawasan karena tidak bisa melihat langsung seperti itu. Sehingga itu memang perlu kita mencarikan jalan terbaik. Terus kalau saya ditanyain apa jalan terbaik, saya juga belum tahu. Jadi tetapi seharusnya Presiden untuk segera menyatukan saja dulu itu orang prioritas. Untuk prioritas yang harus mendapatkan bantuan. Dengan segera menggabungkan misalnya jumlah orang miskin Indonesia yang ada di dalam kementerian dan lembaga dan Pemda. Itu dulu, itu dijadikan prioritas bantuan. Yang kedua, sistem pengadaan barangnya. Sistem pengadaan barang kan menjadi dilonggarkan juga. Oleh karena itu, kalau bisa, ini kalau bisa, semua sistem pembeliannya itu dibikin yang bukan cash base, modelnya transfer. Supaya apa? Supaya tercatat. Jadi seperti usul juga kepada Pak Dirman, kalau tadi misalnya mau belanja gula di atas harga pasar, kalau kita pakai cash, itu rasanya agak susah. Tetapi karena nanti bisa dianggap sebagai pembengkakan. Tapi kalau kita transfer kepada distributor gula, pada langsung kelihatan bahwa ada kwitansi, ada transfer begini, dan ada prestasi yang diberikan kepada kita. Kalau itu tercatat dengan baik, itu bisa kita, akhirnya bisa kita kurangi sedikit demi sedikit. Dan ini penting lagi karena sebenarnya dengan zaman COVID ini, dengan musim pandemi COVID ini, banyak kan jual beli itu lewat online. Kalau dia lewat online, maka seharusnya akan lebih transparan dibanding dia pakai cash. Yang berbahaya adalah bantuan-bantuan itu. Bantuan-bantuan langsung dalam bentuk makanan. Nah, berarti kan itu dibelanjakannya nanti seperti apa? Jadi yang harus kita perhatikan betul adalah satu, dari mana asal uangnya. Yang kedua, dipakai untuk apa uangnya itu. Dan yang paling penting nomor 3 adalah apa betul pemanfaatan uang itu diberikan kepada betul-betul yang berhak untuk menerima. Jadi saya pikir itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf saya belum bisa memberikan rumus atau cara terbaik bagaimana, karena saya terus terang juga belum ada. Contoh terakhir, ini saya harus minta izin setelah ini karena saya ada pertemuan untuk seminar yang lain yang berhubungan dengan konflik kepentingan. Kemarin Belfast tiba-tiba dia mendapatkan anak muda, dia staf khusus presiden, dia sekitar 2 triliunan di kantornya, ruang guru. Apakah ini boleh atau tidak? Saya sangat menghargai sikap dia mengundurkan diri. Dan dia mengatakan, tapi kan itu prosesnya itu tidak seperti biasanya. Yang ada lagi teman satu itu yang dari, sampai saya agak keras ngomong di Twitter itu banyak dikutip media. Andi siapa lagi namanya? Itu juga staf khusus presiden. Dia menyurati camat agar ya APD itu dan pendataannya memakai perusahaan dia. Itu konflik kepentingan yang nyata. Oleh karena itu memang harus betul-betul kita perhatikan dengan baik
Karena itu yang Pak Dirman tadi katakan tadi, makin banyak yang membaca pasal 27 itu dari Perpu Presiden itu mungkin moral hazardnya akan banyak. Karena memang hampir ditutup. Ingat, BLBI, ingat Senturi, yang tidak ada klausul seperti itu pun masih banyak disalahgunakan. Apalagi ada klausula khusus seperti itu. Jadi saya pikir memang kita harus hati-hati dan kita berharap bahwa Pangkas, Unhas bisa mengeluarkan kalau bukan hasil penelitian lengkap, semacam policy brief aja sebagai apa itu bahasa Indonesianya kalau policy brief, ringkasan usulan kebijakan dari segi untuk menyiapkan safeguard anti korupsi, jaring pengaman anti korupsi agar dana COVID tidak disalahgunakan. Saya pikir kalau UNAS yang keluarkan, Pangkas, itu adalah kontribusi terbaik, tapi harus keluar dalam waktu seminggu 2 minggu ini. Kalau sudah lewat ya sudah tidak akan ada manfaatnya lagi. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada Bu Dekan dan Pangkas yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Laude M. Sarif atas jawaban yang diberikan kepada penanya kita. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada narsum kita, Prof. Farida Patitinggi SHM Hum, untuk memberikan jawaban dan sekaligus memberikan pantun kepada kita sebagai penyemangat kita bersama. Kepada Bapak Laude Sarif, terima kasih. Mungkin akan sambung lagi dengan kegiatan berikutnya ya Pak. Ya. Ya. Sehat selalu Pak. Ya. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Pak Laude Sarif. Tadi sudah dengan DMA, tadi beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan daerah untuk pengawasan. Ya memang kalau secara umum tentu kita semua harus terlibat, ya baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan atau pemanfaatan dana-dana bantuan atau penanganan COVID ini, karena ini luar biasa besarnya. Ya, itu kan bisa kita lihat dari kebijakan pemerintah, alokasi yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui APBN, oleh pemerintah-pemerintah daerah, gitu kan. Kemudian juga dana-dana bantuan masyarakat, termasuk dari swasta yang saya kira sangat besar ya. Di Makassar saja di sini atau di Sulsel itu kan biasa kita memperoleh informasi beberapa BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ikut berpartisipasi. Kita juga semua anggota masyarakat, elemen-elemen masyarakat juga ikut melakukan memberikan kontribusi dalam penanganan ini. Ya, tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Sarif, walaupun beliau belum bisa memberikan solusi terbaik untuk itu, tetapi setidaknya memang seperti apa? SPAK ya, seperti teman-teman di organisasi anti korupsi begitu, ada adik Jupri ini di Gorontalo ya, nah, dan teman-teman yang lain itu yang bisa langsung membuat suatu skenario model pengawasan dengan model masing-masing, seperti kalau di perguruan tinggi kita di Pangkas misalnya atau di organisasi-organisasi seperti itu, ya kita mendorong seperti tadi policy brief, atau bagaimana kita membuat usulan-usulan kebijakan yang bisa menjadi sumber atau dasar dari pemerintah untuk melakukan pengawasan. Misalnya kita tujukan ke KPK, kita tujukan ke aparat penegak hukum, juga kepada presiden sekaligus gitu. Ya, jadi model-model seperti ini penting sekali dari partisipasi kita semuanya, dari masyarakat secara umum. Ya, karena sekarang ini kelihatannya semua orang mau melakukan memberikan partisipasi terhadap penanganan ini. Kalau kita lihat berita-berita bahkan dari masyarakat kecil saja mau mengalokasikan sedikit penghasilannya untuk membantu penanganan COVID ini. Ya. Nah ini kan
kadang-kadang membuat kita perasaan kita miris, ini luar biasa, orang yang seharusnya dibantu malah mau membantu juga. Nah, oleh karena itu alangkah betul sekali kita sependapat dengan penegak hukum kalau sampai terjadi penyalahgunaan. Nah, cuma tadi persoalannya tadi Pak Sarip sudah tunjukkan kita pasal 27 itu semua sudah terbackup di dalam Perpu tadi. Nah, bagaimana caranya mau dikategorikan sebagai, bagaimana bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan keuangan negara, padahal sudah diatur di dalam Perpu tersebut bahwa itu untuk itu bukan kerugian negara. Nah, ini problem ya, dari sisi regulasi, dari sisi undang-undang, dan kemudian problem dari bagaimana dalam melaksanakan atau mengimplementasi pemanfaatan keuangan negara tadi seperti ini. Oleh karena itu dibutuhkan memang kerjasama kita semua. Kita tidak bisa hanya terpaku bahwa ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Memang, tapi kan yang harus kita pastikan adalah apakah tepat sasaran seperti tadi Pak Sarip katakan, sumber dananya dari mana, ya, terus digunakan untuk apa, tapi penggunaannya itu tepat enggak? Tepat sasaran tidak, sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Kan kita juga, kita di mana-mana kan menyumbang gitu ya, semua. Unhas kemarin Fakultas Hukum juga minta sumbangan dari teman-teman dosen dan alumni. Gitu. Ya kita terbuka. Saya bilang sama Dek dulu sebagai pengelola teman-teman, umumkan. Ini yang kita dapat, ini yang kita gunakan, dan ini yang kepada siapa kita berikan. Gitu. Itu harus jelas seperti itu, tapi kan dalam skala yang sangat kecil. Nah, tidak seberapa. Jadi yang sudah triliunan, miliaran, dan seterusnya itu kan menjadi sulit untuk kita kontrol. Gitu. Saya kira barangkali itu saja yang bisa saya berikan. Ini pantunnya banyak loh, saya bikin sambil mendengarkan tadi. Apa Pak Sarip masih mau mendengar pantun saya? Nih, siap berdekat. Seniman. Saya pilih-pilih aja karena saya banyak bikin pantun ini. Yang pertama, virus corona, virus mematikan. Harus waspada saling menjaga. Fakultas Hukum melakukan himbauan, mematuhi aturan di rumah saja. Aku berjalan melangkah pelan, menyusuri ruang kota yang temaram. Fakultas Hukum melakukan himbauan, social distancing harus kita lakukan. Fakultas Hukum penuh pesona, banyak prestasi mahasiswanya. Mari melawan virus corona, di rumah saja adalah solusinya. Mantap. Mantap. Ini ada yang terakhir. Bentar. Saya suka itu. Ini banyak sekali pantun saya bikinin tadi. Banyak sekali. Saya pilih saja ya yang mana yang saya mau baca, mana tadi ya. Ini. Corona datang mengubah situasi, membuat kita merasa ngeri. Saya perempuan anti korupsi, siap berjuang membangun negeri. Itu untuk Kak Emma itu. Mantap. Biasa Ibu Dekan. Terakhir. Makasih banyak. Terakhir satu lagi. Ya, jadi ada satu. Fakultas Hukum penuh pesona, banyak prestasi mahasiswanya. Terima kasih telah bersama membahas korupsi penanganan corona. Ya. Mantap. Kira itu terima kasih semua, khususnya Pak Sarip. Mantap. Semuanya. Terima kasih kepada Ibu Dekan, Pak Dirman, siap, Prof. semua adik-adik ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu di forum ini. Terima kasih. Ada Solihin, ada Jupri, ada Vika, siapa lagi nih? Ada banyak tadi ya. Ya. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita pada hari ini, Ibu Dekan, Pak Laude Sarif, dan Kak Emma, dan juga para peserta seminar online kita. Mohon maaf jika masih terdapat kekeliruan dalam penyelenggaraan seminar online kita.